Di ulang tahun kelima, kami ada namanya Pancadaya. Pancadaya. Kami kan akhirnya bikin namanya Pancadaya Project. Apa tuh? Lima itu apa tuh, Pak? Lima tuh gini. Ini seperti sebuah apa ya? Pancadaya itu sebuah sehat-sehat, Pak. Pancadaya ini seperti sebuah apa ya? Format lah apa ya? Konsep pemberdayaan versi Payuni. Jadi kalau ngomong pemberdayaan kan mestinya orang punya daya, orang punya power, empowering, orang punya kekuatan kan gitu. Nah, untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan power, kita ada 5 tahapan. 5 proses ya, Pak? 5 proses panca tadi. 1, pengetahuan. Apa yang terjadi pada pesantren wirausaha, sekolah seni, sekolah desa, women and environment studies, disabilitas corner. Knowledge learning lah ya. Ini semua kan sebuah konsepsi pengetahuan yang mungkin dia learning by doing, ya kan? Banyak loh teman-teman disabilitas ini nggak bisa baca, Ya. dan alhamdulillah banyak kayak Mbak Luki, teman-teman relawan ini nemenin mereka, nggak ada yang bayar loh. Dan sesuatu itu mahal. Ketika kita ngebangun sesuatu kita nggak untung di situ, itu yang lebih mahal daripada kita ngerjain suatu untung. Benar. Apalagi kalau memang targetnya hanya untung. Iya. Nggak jalan kayaknya. Nggak jalan, karena kalau targetnya untung, ketika nggak untung dia berhenti. Iya, betul. Itu yang membedakan Payuni dengan yang lain karena orientasi yang ada di dalam sini bukan ke materi gitu dan udah bukan ke sana. Awalnya material, Mas. Ya, untuk awal mula terbentuk Pak ya. Tapi karena kemudian ada Berjalan peningkatan itu. mental dan spiritual, orang sadar, oh puncaknya bukan di material, Benar. spiritualnya. Nah, untuk pembentukan karakter itu, Pak, melalui pesantren Ya itu wirausaha. berjalan Iya, aja. berjalan. Pesantren wirausaha. Salah satunya yaitu pesantren wirausaha. Mungkin kalau nggak ada pesantren wirausaha bubar dari dulu. Jadi ini luar biasa Pak Haji Sofan ini mencetuskan pesantren wirausaha. Mungkin saya ngelanjutin yang lain-lain tuh kayak sekolah desa macam-macam itu sebagai input para intelektual juga kan untuk mengasah para pemikir-pemikir Payuni untuk mendiskusikan hal yang konkret gitu. Kami kan juga melesi soal demokrasi, soal gerakan tentang bagaimana reformasi di korupsi, soal bagaimana demokrasi kita indeksnya menurun, kekuatan perempuan lebih hebat daripada laki-laki. Saya mau kasih apa ya, teman lah ya, komentatif saya. Sebenarnya dalam satu struktur sosial kemasyarakatan itu, perempuan itu kalau urusannya sudah tentang dapur, mengepul, ekonomi, dia akan mempertahankan mati-matian. Pikirnya lebih panjang. Tapi itu juga terbukti sih Pak, di Rwanda itu kan parlemennya kan sempat 60% perempuan dan jadi setertata dan sehebat itu kan. Nah, kalau di negara kita kok masih ada logika-logika patriarki, memang ada yang salah. Ya, benar. Pasti ada yang salah. Ya, tapi untuk memberikan penghargaan, pernyataan ke publik tentang peran-peran perempuan kan juga gak banyak laki-laki, karena banyak laki-laki yang tidak mau belajar gender. Contoh yang kemarin si Cut siapa yang digebukin sama suaminya itu. Ya, Intan. Bisa jadi itu terjadi juga di kalangan masyarakat kita, tapi karena dia bukan artis, Dan Bukan. tidak speak up. nggak speak up, dan itu diamini, dianggap biasa. Dianggap marwah keluarga karena kayak kalau ini aib keluarga sampai diketahui orang dia malu, padahal itu kan Iya. harusnya Tuh, dan bagi saya itu problem yang harus juga kita tuntaskan dengan konsep tentang setelah kita tahu gender, setelah kita tahu bergerak, ya terus kita suarakan bahwa perempuan sebagai makhluk intelektual, perempuan sebagai makhluk spiritual, perempuan juga sebagai makhluk sosial. Jadi bahwa perempuan hari ini tidak hanya dipandang sebagai makhluk seksual, gitu. Itu cara pandang yang saya dengan diri saya juga akhirnya belajar. Dia dampingi anak-anak kecil di sini ya, belajar baca-baca gitu. Cerita itu, bu, itu tuh teman saya itu ini loh bu, kemarin tuh main sama bapak-bapak berkumis. Bapak berkumis dari mana? Di sana, bapaknya dari sana. Saya cerita lagi, bu, teman saya itu kan masih SMP tuh anak itu, 15 tahun. Kemarin tuh teman saya dibeliin HP loh bu sama bapak-bapak itu, tapi diajak tidur bareng. Jadi persoalan ini mungkin tidak didengarkan oleh orang lagi. Bahwa ada fenomena ini yang ternyata ketika
Isi saya mau ngumpulin mereka, ngajak baca buku, ngajak diskusi, ngajak dia curhat. Keluar juga fenomena yang kayak gini. Di mana perguruan tinggi? Benar. Perguruan tinggi asik dengan agregasinya, asik dengan world class university-nya, asik dengan dirinya sendiri. Bahkan perguruan tinggi itu mahasiswanya juga punya kontribusi juga dalam kekerasan seksual perguruan tinggi. Bahkan kampus nggak mau nama kampusnya jelek karena terap. Akhirnya ditutup. Ya, kita tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi ini fenomena yang mesti kita hadapi juga. Kita tidak bisa nyalahin perguruan tinggi disalahin, nggak bisa juga. Tapi ini gimana ya konsepsi posisi intelektual kita hari ini tuh itu harus diperbincangkan. Realitasnya memang begitu. Realitasnya begitu. Nah kita butuh pergerakan, harus ada panggilan pergerakan. Gitu. Kita harus menjadi aktivisme di situ. Terus yang ketiga adalah pengorbanan. Yang saya ceritakan tadi tentang infak musola, kas dipegang Putri, kas sosial dipegang Bu Nani, ada Mary ngambilin duit untuk iuran jalan-jalan, ada tadi si Geisan sama si Rizky anak umur 10 tahun tuh ngambilin uang korban. Jadi mereka berbagi peran, nggak ngelihat umur tapi ngelihat ada Ibnu nanti ngambil kas kopi ikhlas gitu. Jadi ada orang mikir gila ya. Awal mula saya mungkin hanya ngajak-ngajak gini, ternyata inisiatif sudah lahir dari mereka sendiri. Akhirnya setiap orang di sini punya job desk masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing yang harus diemban gitu, dan itu kan nggak mudah gitu Pak untuk itu. Kalau mudah payungnya di mana-mana. Ya makanya itu. Dan pada akhirnya nggak hanya itu ya Mas, punya value-nya itu ya. Iya, Pada akhirnya benar. orang di sini itu yang saya lihat. Dan value dirasakan bisa. Iya, Yes. sangat. Bisa banget. Tapi sulit diangkakan. Iya. Kayak apa? Kalau kita kayak komunikasi hati ke hatinya tuh Iya. kayak klub ya. Karena- Jika frekuensi sama tak perlu banyak kata. Iya. Jadi maksudnya ya itu tadi kita tuh kayak di sini berapa kali baru turun gitu ya, kayak ngerasa kayak kok bisa ya komit banget gitu. Dan mereka tuh kayak ya Payungi ini kayak kalau kita tuh kayak nafas ya, maksudnya kayak ya inilah Payungi itu ya kita, kalau kitanya ambiar ya selesai deh gitu. Kepemilikannya itu loh. Betul. Merasa memiliki pada akhirnya semua. Sense of belonging gitu ya akhirnya gitu. Punya rasa memilikinya karena dia terus mengorbankan dirinya. Iya, benar. Jadi rasa memilikinya bukan lahir karena hanya faktor keuntungan dia. Berarti yang ketiga tadi pengorbanan. Yang keempat tuh kebudayaan. Jadi ini konsep kehidupan manusia ya. Udah ngomong culture itu kan Ya. dimulai dari behavior, habit, culture. Jadi mungkin kalau kita sering bangun pagi secara individu itu udah kebangun tuh behavior kita, perilaku kita tuh berubah. Ternyata kita membiasakan ini dalam waktu 3 bulan. Ini akan terjadi namanya habit. Iya, Kok bangun pagi dilakukan oleh banyak orang. Betul. Jadi kultur, jadi culture. Nah, payung ini tuh kalau tiap malam minggu nggak ada orang tidur. Nah, Tadi malam tuh pada bikin makanan mereka itu. iya, untuk disiapkan di paginya. Iya, ada yang omset 8 juta, ada yang omset 4 juta, ada yang omset 2 juta, ada yang omset masih 1 juta. Semua orang menikmati bahwa besok pagi saya optimis hari akan cerah, ya kan? Dan kalau hujan pun saya akan terima, dan saya akan bikin makanan malam ini dan saya tidak tidur. Ini paling mereka nih tidur habis duhur ini habis bersih nih pada hari. Gotong royong lagi ya Pak ya. Nah, tolong lagi. Iya. Kebersihan. Jadi mereka melakoni ini udah 6 tahun. Udah mau 6 tahun Oktober nanti kan kita ulang tahun ke-6. Dan kalau udah menginjak Oktober kami sibuk dari awal bulan sampai akhir bulan, itu bulannya Payungi dan kita akan happy. Ada fashion show, ada lomba nasi goreng. Kalau di ulang tahun keempat kita regean, kemarin kita ada keroncong, nanti mungkin kita mau merencanakan tembang kenangan, kami bikin kostum kita, kami bikin sate bisa 1.500 tusuk, kami bikin rendang bisa 40 Pesta kilo, rakyat ya, lah ya, Pak, ya. nyembelih sapi, ya kan. Jadi itu bulan Payungi di mana kami merayakannya dengan gembira, Sukacita ya. merayakan sukacita, ngundang orang-orang di sekitar sini bisa hampir 700 orang datang. Gitu. Syukuran lah ya Pak, bentuk syukur gitu ya. Masyarakat. Iya, kita rakyat benar. Terus kemudian terakhir kesejahteraan. Dan kesejahteraan itu bukan hanya material,
ada mental dan spiritual. Jadi kalau orang hanya melihat kesejahteraan hanya dari faktor benda, materi, itu kesejahteraan paling minimalis. Orang yang dipandang hanya dia mobilnya bagus, dia rumahnya bagus. Itu bagi kami itu kesejahteraan minimalis. Kesejahteraan tertinggi adalah kita menjadi hatinya banyak orang, kita jadi pikirannya banyak orang, kita jadi tulang punggungnya banyak orang. Kalau secara mental, saya lihat perkembangan orang-orang di sini jadi berani, jadi inovatif, jadi kreatif, jadi punya ide. Itu kan tanda tentang mental, spiritual. Saya lihat orang-orang di sini jadi tambah baik, jadi tidak seperti dulu diundi yang mana dimanapun. Kemudian mereka jadi punya kasih sayang, mereka saling jadi punya mengingatkan, cinta, punya solidarity gitu. Mungkin ada orang di luar Payungi lah gitu yang di sana-sana ada tetangga-tetangga yang mungkin tidak bergabung di sini, rumahnya bagus gitu. Tapi kami nggak kenal dia, rumahnya di pagar rapat. Mungkin kalau dia jatuh dari kamar mandi, orang juga nggak tahu dia ini siapa. Orang banyak yang nggak kenal kan. Nah, Payungi ini ingin merayakan kendesoan, bahwa kita akan mengambil value kedesaan kembali, sikap orang desa, bertegur sapa, bergotong royong, saling bermusyawarah, guyup rukun. Kami ingin melihat orang lain tidak hanya dari berapa duitnya, apa yang dia pakai, apa mobilnya gitu, tapi kami ingin melihat kemanusiaan kita itu dari proses interaksi tentang pengembangan, bahwa material itu juga kita akan dapat, tapi yang paling penting juga mental kita naik, spiritual kita naik, dan itu bersama-sama loh. Jadi kalau kita mau ngomong tentang SDGs, no one left behind ini, tidak ada satupun yang akan ditinggalkan. Apalagi yang itu pilar sosial itu udah masuk banget. Iya, pilar sosial memang udah jadi marwah banget. Iya. Habis dari situ sebenarnya kalau saya pribadi ya Pak ya gitu, pengen cerita dan pengen ngajak orang kesini tuh bukan hanya ya ke Payungi saya banyak makanan walaupun saya doyan makan ya, itu kelihatan kan di badan. Tapi tuh saya tuh malah lebih tertarik ngajak kesini bahwa jangan hanya di hari Minggunya gitu. Karena kayak kemarin itu kita dari Sabtu ke sini tuh kayak ngerasa wow ya gitu. Saya dari daerah Pak, saya dari Tulangbawang juga dan mayoritas di desa saya itu 95% Jawa juga gitu. Tapi ketika kesini gitu ya, ngeliat guyup rukunnya dari pergaulan sore itu kayak something different gitu. Kita ngerasain kayak, kita rindu banget ya suasana kayak gini ya gitu. Orang-orang pada duduk gitu ya, pada ngobrol, pada ngumpul, habis beberes bersih-bersih gitu. Gak ada yang ngeluh siapa yang paling capek gitu. Tapi mereka tuh buat orang bareng-bareng itu tuh satu yang menarik gitu loh. Menurut saya ini tuh jauh lebih menarik. Dan kalau minggu ke Payungi kan semua orang senyum. Gak ada orang datang ke Payungi merengut gitu, gak ada. Bener. Semua orang menikmati. Iya kan? Bener. Itu penting loh, itu masuk Penting sifat lah, kami. penting. Iya orangnya gitu loh, bahagia semua gitu. Dan itu kan berasal dari sini. Nah, saya nanya tuh sama Pak Haji Soban, Pak Haji, apa sih kebahagiaan? Dan ini saya sepakati jawaban Pak Haji. Kebahagiaan itu Mas, dulu saya pernah pengen beli laptop, belilah saya laptop baru Mas. Tapi setelah seminggu kebahagiaan saya turun. Oh ternyata kebahagiaan saya bukan karena barang baru. Oh saya punya uang banyak, ya bahagia Mas. Ternyata ketika uang itu nanti habis, ya kebahagiaan kita menurun. Nah saya sekarang melihat kebahagiaan itu saat kita bisa berbuat baik untuk orang lain. Setuju. Saya bilang, apa dimensinya Pak? Bisa kok berbuat baik untuk orang lain kita bahagia? Berarti kalau kita sudah bisa membahagiakan orang lain, ukuran kebahagiaan kita itu adalah saat bahagianya orang juga bahagianya kita. Dan kalau orang bahagia kan, kita loh yang bahagiain orang. Iya. Masa kita ngomong, wah saya nggak bahagia karena dia bahagia? Berarti kan sakit nih orang. Iya. Level tertinggi dari kebahagiaan adalah melihat orang lain juga bahagia karena perbuatan baik kita pada dia. Dan itu nggak pernah ada limitnya. Ada limitnya. Karena kita sudah membagi kebahagiaan kita pada dia, dan kita harus cukup bahagia dengan itu. Kalau kita nggak bahagia, ngapain kita bagi kebahagiaan juga? Nah, yang menarik adalah kita saling membahagiakan di kampung ini. Jadi orang melihat orang juga bahagia gitu. Iya, karena semua orang mau diajak gotong royong.
kenyataannya gitu. Dan kalau ada orang yang tidak mau ikut dalam pesantren wirausaha, Iya. out. Karena itu untuk membentuk mental dan spiritual tadi ya Pak. Ya, ada punishment. Mereka nggak ikut gotong royong, out. Kayak sanksi sosial Ya, dan ya. itu bayangin yang si mama Iya. mama bikin aturan, mama yang berani untuk revolusi itu terjadi pada perempuan. Kalau perempuannya tuh bagus, ya mungkin perempuannya terdidik, Peradabannya perempuannya ya. ya peradaban itu Iya. anak perempuan. Ya. Kalau Perempuannya pinter-pinter, ya kan. membangun peradaban itu ya perempuan. Tapi sekarang kesadaran kuliah perempuan kan tinggi ya, Iya. daripada laki-laki kan. Iya. Bener, Kalau jumlahnya hampir ya, hampir. secara jumlah tuh kayaknya hampir sama lah laki-laki. Kalau kami itu kadang lihatnya salah satu prodi yang susah banget untuk dapat perempuan Pak, misalnya kayak teknik mesin. Jadi setiap tahun itu ternyata ada peningkatan peminat dari para perempuan, itu tuh menjadi salah satu tolak ukur juga berarti Juga memang gitu Pak. Bahkan dulu kami tuh ada besok khusus gender. Jadi perempuan yang mau masuk ke teknik mesin itu bisa kita bantu beasiswa penuh gitu. Dulu tuh sampai kayak gitu Pak. Saking Nggak ada nyari perempuan perempuan di ya? mesin tuh susah banget gitu. Jadi kayak se ini itu gitu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak open mind sih, bahwa teknik mesin itu nggak hanya jadi tukang bengkel kan gitu kan, mindsetnya kan kadang masih ternyata ada kelistrikan segala macam gitu. Jadi